Militer Israel secara terbuka mengakui bahwa sistem pertahanan mereka gagal total menghadapi serangan rudal Iran yang menyasar jantung kota Tel Aviv. Ribuan rumah warga dilaporkan rata dengan tanah, ratusan korban jiwa berjatuhan, dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi dari permukiman mereka. Serangan selama 12 hari berturut-turut itu tak hanya menghancurkan infrastruktur sipil, tetapi juga mempermalukan sistem militer dan keamanan dalam negeri Israel. Kegagalan ini menunjukkan betapa rentannya pertahanan Zionis menghadapi skenario serangan skala penuh dari Iran. Dalam laporan Tasnim News pada Sabtu 5 Juli, disebutkan bahwa ratusan ribu unit hunian di berbagai wilayah Israel terbengkalai usai dihantam rudal Iran. Media-media domestik Israel pun mengonfirmasi bahwa dampak kerusakan pada sektor militer jauh lebih luas dari yang semula diperkirakan. Di tengah krisis, masyarakat Israel mulai turun ke jalan menuntut kompensasi dan kejelasan dari pemerintah atas serangan yang disebut berasal dari kelompok proksi Iran. Pasukan pertahanan Israel bahkan mengakui kekalahan secara psikologis dan strategis dalam menghadapi konflik ini. Trauma publik disebut semakin meluas, dan luka emosional akibat serangan itu diperkirakan akan bertahan lama, terutama bagi para pemukim ilegal. Ironisnya, warga Tel Aviv kini merasakan dampak kehancuran yang selama ini mereka timpakan ke Gaza. Lebih menyakitkan lagi, militer Israel mengungkap bahwa banyak tentaranya tewas bukan hanya karena serangan musuh, tetapi akibat tembakan sesama pasukan dan kerusakan peralatan militer mereka sendiri selama operasi darat di Gaza. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa sedikitnya 31 tentara mereka tewas karena salah tembak dari rekan sendiri. Mengutip laporan Al-Bayadin pada 5 Juli, tercatat sekitar 440 personel militer Israel gugur dalam invasi darat yang berlangsung intensif. 5 tentara lainnya dilaporkan tewas dalam kecelakaan non-tempur, seperti kesalahan penggunaan alat berat dan tembakan keliru dari unit sendiri. Sejumlah alat peledak berkekuatan tinggi disebut digunakan dalam serangan, dan tentara Israel mengakui hanya kegagalan sistemik pada senjata dan kendaraan tempur. Laporan menyebut senapan mesin hingga kendaraan lapis baja mereka mengalami kerusakan saat bertugas, menyebabkan insiden fatal di kawasan Khan Yunis. Semua ini memperkuat narasi bahwa militer Israel, yang selama ini dipromosikan sebagai kekuatan paling modern di kawasan, justru terjebak dalam krisis sistemik yang memalukan. Di sisi diplomasi, tekanan internasional meningkat. Prancis secara tegas meminta Inggris segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan menghentikan agresi terhadap warga Gaza. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron kepada Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menjelang kunjungan kenegaraan ke London. Mengutip Al-Bayadin, isu pengakuan terhadap Palestina akan menjadi agenda utama dalam pertemuan kedua pemimpin tersebut. Walau keduanya sepakat terhadap solusi dua negara, Paris dan London berselisih pandang soal kecepatan implementasinya. Macron mendesak agar pengakuan diumumkan dalam waktu dekat. Sementara Inggris masih bersikap hati-hati dan mempertimbangkan waktu yang tepat. Di tengah tekanan ini, Duta Besar Palestina untuk Inggris, Hussam Zamlot, menegaskan bahwa pengakuan terhadap negaranya bukanlah bentuk pemberian, melainkan hak mutlak rakyat Palestina untuk hidup merdeka. Di medan pertempuran, sayap militer Hamas, Brigade Qassam, kembali melancarkan serangan besar terhadap pasukan Israel di Gaza bagian selatan. 2 unit tank Merkava menjadi sasaran utama, dihantam dengan puluhan alat peledak jarak dekat. Akibatnya, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas atau mengalami luka serius. Berdasarkan laporan Al Jazeera, serangan itu terjadi di sekitar Direktorat Pendidikan dekat pusat Khan Yunis pada Jumat, 4 Juli. Selain itu, satu pengangkut personel lapis baja Israel turut dihantam dengan roket anti-tank Ali Yasin 105. Hamas menyebut bahwa ini merupakan bagian dari perlawanan terhadap pendudukan dan serangan darat Israel di Gaza. Pertempuran sengit di wilayah Khan Yunis sendiri telah berlangsung selama beberapa hari, dengan suara ledakan dan tembakan terdengar tanpa henti.
Di dalam negeri Israel sendiri, gelombang unjuk rasa terus membesar. Puluhan warga Israel, termasuk keluarga para Sandera, mengepung kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Tel Aviv pada hari Sabtu, 5 Juli. Mereka mendesak pemerintah segera mencapai kesepakatan pembebasan Sandera yang masih ditahan di Gaza dan menghentikan perang dengan Hamas. Mengutip laporan di Israel, demonstrasi ini terjadi menjelang kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih untuk membahas kemungkinan gencatan senjata bersama Presiden Amerika Serikat. Aksi unjuk rasa ini mencerminkan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap Netanyahu, yang dinilai gagal membawa kemenangan militer atas kelompok proksi Iran. Diperkirakan masih ada sekitar 50 sandera Israel di Gaza, dan 28 diantaranya telah dinyatakan meninggal. Pemerintah Israel kini dikabarkan tengah menyusun skala prioritas terkait siapa saja yang akan dibebaskan lebih dahulu. Di saat bersamaan, ketegangan di sekitar rumah Netanyahu meningkat, dengan para demonstran menuntut pembebasan segera para sandera. Di luar negeri, sentimen terhadap Israel juga memanas. Ratusan demonstran pro-Palestina menyerang restoran milik Israel dan kuil Yahudi di Melbourne, Australia, pada malam Jumat, 4 Juli. Beberapa menit sebelum serangan, sebuah tempat ibadah Yahudi di lokasi yang sama dilaporkan mengalami kebakaran akibat ulah seorang pria bertopeng. Mengutip The Times of Israel, massa mengenakan penutup wajah menyerbu restoran Miznon sambil meneriakkan slogan, "Matilah IDF." Mereka melempar peralatan dapur dan menghancurkan jendela restoran saat pengunjung sedang makan. Para aktivis menyebut restoran Miznon sebagai simbol keterkaitan dengan Sohar Seikel, mantan juru bicara lembaga bantuan yang diduga berkontribusi terhadap penderitaan warga Gaza. Sekitar 30 menit sebelum penyerangan restoran, seorang pria dilaporkan membakar pintu utama sebuah kuil Yahudi, meski seluruh jemaah berhasil menyelamatkan diri. Pemerintah Australia kini tengah menyelidiki dua insiden tersebut yang telah memicu reaksi keras dari komunitas Yahudi dan Muslim di negara itu. Sementara tekanan datang dari berbagai arah, para pemimpin Israel tampaknya mulai kelimpungan. Benjamin Netanyahu yang biasanya tampil percaya diri, kini dikabarkan lebih sering menghindari sesi tanya jawab dengan pers. Bahkan beberapa media lokal menyindir bahwa Netanyahu lebih sulit ditemukan daripada sandera di Gaza. Kritik datang dari anggota parlemen hingga pemilik warung falafel yang biasanya cuek. Mereka bertanya-tanya, ini pemimpin perang atau pengatur acara ulang tahun yang bingung nyari balon? Pemerintah Israel pun disebut tengah sibuk menggelar rapat darurat hampir setiap malam. Namun menurut laporan anonim, sebagian dari mereka malah sibuk adu argumen soal siapa yang harus bertanggung jawab atas kebocoran rudal dan data intelijen. Salah satu anggota kabinet dilaporkan nyeletuk, mungkin kita harus serahkan konflik ini ke Departemen Pariwisata, siapa tahu lebih rapi. Sementara itu, ekonomi Israel mulai limbung. Nilai tukar shekel terjun bebas seperti anak tangga kos di Yerusalem, dan pasar saham bergoyang seperti keyboard dangdut. Investor asing memilih wait and see, dan pengusaha lokal memilih wait and minum teh. Di tengah ketegangan, stasiun televisi Israel mulai kehabisan narasumber yang mau diwawancarai. Beberapa ahli militer mulai pakai istilah taktik asimetris babak belur dan zona abu-abu kehitaman pekat untuk menjelaskan situasi di Gaza. Salah satu presenter sampai bilang, jujur aja Pak, kami bingung. Ini masih perang atau lagi proses gugat cerai antar koalisi. Di sisi lain, kelompok pro-Palestina terus menggalang aksi dan solidaritas. Poster Free Palestine bermunculan bahkan di tempat-tempat tak terduga dari truk pengangkut ayam sampai dinding toilet umum. Bahkan di Prancis, seorang pemilik toko keju memasang spanduk Fromage pour la Palestine, keju untuk Palestina. Tak sedikit pula warganet yang menyindir kondisi Israel lewat meme yang viral. Salah satu gambar menampilkan Netanyahu naik unta dengan tulisan, Perdana Menteri di jalan yang berliku. Masyarakat internasional pun mulai menyadari bahwa solusi dua negara kini bukan lagi sekadar wacana seminar, tapi kebutuhan darurat.
Banyak analis menyebut bahwa konflik ini telah masuk babak baru, di mana teknologi canggih tak lagi menjamin kemenangan. Drone siluman bisa ditembak jatuh dengan senjata murahan dan rudal mahal bisa dibikin malu oleh perlawanan rakyat. Dunia seperti disadarkan bahwa perang modern bukan cuma soal senjata, tapi juga tentang siapa yang lebih tahan mental dan lebih pintar membangun narasi. Di tengah semua kekacauan ini, satu hal jadi jelas. Israel kini sedang menghadapi guncangan dari segala arah, militer, diplomasi, ekonomi, hingga opini publik. Dan yang paling pahit, mereka belum punya plan B, atau C, bahkan D pun belum disepakati. Di kalangan elit, mulai muncul perdebatan absurd seperti, apakah ini saatnya kita bikin gencatan senjata atau bikin rebranding slogan negara? Salah satu staf senior dilaporkan berkata, gimana kalau kita ganti nama Operasi Pedang Besi, jadi Operasi Perbaikan Pagar, biar lebih humble. Meski tampak konyol, suasana batin masyarakat Israel kini memang genting. Banyak warga mengaku lebih takut dengan kebijakan pemerintah sendiri dibanding serangan rudal. Hingga kini, situasi terus bergulir dengan cepat, seperti roti pita dikejar angin. Perang masih berkecamuk, tetapi krisis kepercayaan di dalam negeri Israel justru semakin dalam. Dan selama tidak ada kesepakatan damai yang jelas, kemungkinan besar dunia akan terus menyaksikan drama politik, militer, dan diplomasi ini. Dengan popcorn di tangan, dan jari di tombol refresh. Di saat Israel sibuk memadamkan krisis internal, dunia Arab justru tampak makin solid. Negara-negara Teluk yang biasanya adem ayem dan sibuk dengan proyek pencakar langit, kini mulai bersuara lantang. Uni Emirat Arab misalnya, dalam sidang darurat Liga Arab menyatakan bahwa agresi terhadap Gaza bukan hanya pelanggaran HAM, tapi juga pelanggaran selera berpikir. Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan oleh delegasi dari Aljazair, yang dari awal sudah menyiapkan naskah dengan font bold ukuran 18. Sementara Arab Saudi, yang biasanya diplomatis, kali ini tak lagi menahan diri. Jubir resminya bahkan menyindir bahwa, jika keamanan Israel setara teknologi tinggi, maka panci nasi kami juga bisa jadi drone pertahanan. Irak dan Suriah pun ikut menekan narasi, bahkan mendorong resolusi baru di PBB. Di kafe-kafe Damaskus, obrolan politik mendadak lebih ramai dari daftar menu. Dan di Baghdad, mural bertema Free Palestine jadi lebih banyak dari reklame toko elektronik. Bahkan Yordania, yang punya hubungan sensitif dengan Israel, turut mengecam dengan nada tajam. Raja Abdullah dikabarkan memberi arahan keras kepada parlemen, sambil sesekali mengecek WhatsApp dari diplomat Eropa. Kita tidak bisa terus main di dua kaki, katanya, walau belum jelas apakah itu sindiran ke Inggris atau ke pemain sepak bola LoL. Mesir, yang biasanya berperan sebagai penengah, kali ini memberi tekanan lebih keras ke Dewan Keamanan. Bahkan Presiden Abdel Fattah el-Sisi menyatakan bahwa jika Gaza runtuh, maka stabilitas kawasan tinggal mitos. Pernyataan ini viral di media sosial Mesir, bahkan sempat dijadikan bahan puisi oleh seorang pedagang semangka di Alexandria. Iran tentu saja semakin percaya diri. Negeri para mula itu menggelar parade militer dengan iring-iringan rudal bertuliskan Solidarity with Gaza, sambil diiringi marching band lokal yang entah kenapa memainkan lagu Eye of the Tiger. Di TV nasional Iran, berita tentang kerusakan militer Israel ditayangkan seperti highlight final Piala Dunia. Bahkan stasiun televisi anak-anak pun sempat menampilkan kartun bertema Zionis terjebak lift anti-magnetic, lengkap dengan efek suara komedi. Reaksi ini membuat Israel makin terisolasi secara diplomatik. Negara-negara yang sebelumnya diam, kini mulai bersuara. Tunisia, Maroko, bahkan Pakistan turut mengutuk. Sementara Turki selalu dramatis. Presiden Erdogan dalam pidato panjangnya menyebutkan bahwa perlawanan rakyat Gaza adalah jihad peradaban melawan imperialisme digital. Kalimat itu sempat membuat Google Translate hang dan membuat netizen Turki bingung apakah yang dimaksud itu, perang, wifi, atau dua jer. Negara-negara barat pun mulai kelabakan. Beberapa senator Amerika Serikat yang biasanya vokal membela Israel mulai lebih kalem. Bahkan ada yang mendadak liburan ke Meksiko tanpa sinyal. Sementara Uni Eropa memanggil rapat darurat yang hasilnya lebih banyak kopi daripada keputusan. Di ruang-ruang rapat NATO, para pejabat kebingungan membuka peta digital Timur Tengah,
Karena ternyata Gaza yang kecil itu bikin semua anggota pusing setengah mati. Efek domino terus bergulir. Harga minyak mentah dunia naik 11% dalam seminggu. Pasar saham di Eropa goyah, dan mata uang dolar sempat tergelincir sebelum dipompa lagi oleh pernyataan optimis dari Gedung Putih, yang bilang, situasi terkendali. Padahal terkendali dari sudut mana juga masih jadi bahan debat. Negara-negara ASEAN mulai waspada. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, meningkatkan intensitas diplomasi ke Timur Tengah. Presiden RI bahkan dilaporkan menolak 3 undangan gala dinner demi menyiapkan pernyataan sikap yang jelas. Menteri Luar Negeri Indonesia, yang biasanya kalem, kali ini tampil galak dan menyebut agresi Israel sebagai penghinaan terhadap nalar kemanusiaan. Ucapan itu langsung trending di X, yang dulu dikenal sebagai Twitter, dan bahkan jadi tagline kaos distro di Bandung. Dunia media sosial pun ya, nggak kalah sibuk. TikTok dipenuhi analisis geopolitik dari anak SMA sampai ibu-ibu penjual kue. Di YouTube, muncul puluhan kanal baru yang tiba-tiba jadi pakar militer dadakan. Lengkap dengan grafik gerakan tank dan prediksi jalur peluru kendali. Bahkan di Facebook, grup alumni SD yang biasanya bahas reuni sekarang rame bahas HAM dan resolusi PBB. Dalam segala kekacauan ini, satu hal jadi jelas, peta kekuatan global sedang berubah. Dan Israel bukan lagi pemain tunggal yang bisa menentukan arah permainan. Poros perlawanan dari Gaza, Teheran, Beirut, sampai Damaskus kini tampil dengan gaya baru, low budget, high impact. Dan seperti kata netizen, kadang dunia tak butuh drone miliaran dolar, cukup sinyal wifi kuat dan mental rakyat yang nggak bisa dibeli. Sementara Timur Tengah terbakar, Amerika Serikat tampak sibuk menjaga 2 hal kepentingan strategis dan elektabilitas pemimpin mereka. Presiden Donald Trump yang kembali menjabat untuk periode kedua, dalam pidato kenegaraannya menyatakan bahwa Israel adalah mitra, tapi kita nggak bisa terus-terusan bantu tetangga yang hobinya buang bensin ke api. Kalimat itu jujur saja, bikin wartawan Gedung Putih melongo. Sebagian mengira itu sindiran buat tetangga sebelah rumah, bukan buat Netanyahu. Gedung Putih kemudian menggelar briefing yang intinya menghindar dari semua pertanyaan sulit. Menteri Luar Negeri AS terlihat sibuk menjawab email dengan ekspresi seperti orang yang baru ingat belum matikan setrika. Dalam rapat internal Pentagon, sejumlah jenderal mulai memetakan ulang kemungkinan serangan langsung ke Iran, tapi beberapa dari mereka juga sibuk googling. Apakah rudal hipersonik Iran bisa dilacak pakai satelit iPhone? Amerika sadar betul, jika konflik ini meledak lebih luas, maka efeknya akan merembet ke semua lini, dari pasar minyak, ketegangan dengan Rusia, hingga keberadaan pangkalan militer AS di wilayah Teluk. Tapi, seperti kata penasihat nasional keamanan, saat ini prioritas utama kami adalah menjaga stabilitas, dan kalau bisa, tanpa keluar biaya besar. Di sisi lain, Rusia tampak lebih tenang. Vladimir Putin memanfaatkan situasi ini seperti pemain catur veteran yang ngopi sambil nyusun langkah. Dalam forum internasional, Putin menyebut konflik ini sebagai bukti bahwa dominasi Barat dalam keamanan global sudah tamat masa berlakunya. Rusia langsung meningkatkan ekspor senjata ke sekutu-sekutunya, dan diam-diam mengirim drone intai ke kawasan Suriah. Salah satu analis menyebut, Rusia ini seperti mantan yang nggak bisa move on dari Timur Tengah. Kalau ada ribut, dia pasti nongol. China pun tidak mau ketinggalan. Beijing menggelar konferensi damai versi sendiri. Meskipun sebagian besar undangan bingung kenapa tempat acaranya di kota wisata dan dekorasi panggungnya mirip konser boyband. Namun di balik semua itu, China makin agresif mengamankan jalur logistik energi lewat Iran dan Laut Arab. Beijing menyebut dirinya sebagai penjaga stabilitas multipolar, meski banyak negara lain lebih suka menyebutnya penjaga harga minyak tetap mahal. China tahu, semakin kacau Timur Tengah, semakin besar peluangnya untuk memperluas pengaruh. Bahkan dalam pidato resmi di depan Partai Komunis, pemimpin tertinggi mereka menyatakan bahwa dunia tidak bisa diatur oleh satu remote control. Netizen langsung nyindir, kecuali remote-nya buatan China. Di tengah semua manuver global itu, Asia Tenggara mulai merasakan angin panas geopolitik. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei memperkuat posisi politik luar negerinya. Di Jakarta, diplomasi maraton dilakukan dari pagi sampai malam. Menteri Luar Negeri Indonesia sampai dijuluki netizen sebagai Menteri Lari-Lari Luar Negeri.
Dalam konferensi pers, Indonesia menegaskan posisi tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam semua bentuk agresi. Tapi yang menarik, pemerintah juga menyebut bahwa dampak konflik ini sudah terasa pada harga energi, pangan, dan biaya catering acara kementerian. Indonesia juga mulai meningkatkan kerjasama pertahanan non-blok dan memperkuat cadangan energi. Di balik layar, sejumlah jenderal TNI disebut mulai menyiapkan skenario darurat jika eskalasi kawasan berdampak pada pelayaran Selat Malaka. Sementara di media sosial Indonesia, perdebatan netizen makin seru. Sebagian bikin thread panjang tentang sejarah konflik Arab-Israel, sementara yang lain lebih fokus nyari diskon minyak goreng sambil nge-tweet. Kapan damai biar BBM turun? Bang? Konten edukasi geopolitik naik daun. YouTuber lokal bikin konten analisis rudal Iran pakai animasi PowerPoint, lengkap dengan back sound dangdut remix. Influencer mulai ramai ngomongin peta wilayah, padahal minggu lalu masih endorse skincare. Bahkan emak-emak di grup WhatsApp mulai kirim tautan soal resolusi PBB, diselingi resep rendang dan video kucing loncat. Di titik ini, satu hal menjadi terang, konflik Iran-Israel bukan lagi sekadar urusan dua negara bermusuhan. Ini sudah jadi cermin kekacauan sistem global, saat kekuatan besar dunia mulai kehilangan kendali, dan kekuatan kecil menemukan panggungnya. Dunia sedang disusun ulang, bukan lewat perjanjian resmi, tapi lewat drone murah, video viral, dan kekuatan massa yang tak lagi takut pada peluru. Seperti yang diucapkan oleh seorang analis internasional yang mendadak terkenal di TikTok. Dunia hari ini bukan milik siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling tahan dibully secara diplomatik. Maka selama belum ada kata damai, konflik ini akan terus berkembang. Dari jalanan Gaza sampai ruang debat di Washington. Dari bunker militer di Teheran sampai grup WhatsApp alumni SMP.